Kemudian ayat yang berikut dalam surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton naz'um fasta'id billah inna sami'un alim. Apabila dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan, kalau kamu diganggu oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Ucapkan fasta'id billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ketika Anda diganggu oleh syaitan, maka sebutkan ini. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kamu mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Karena barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikan syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu akan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Hai orang-orang yang beriman, berperang di jalan Allah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah sangat lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Yang perlu kita pahami, penekanan di sini adalah bahwa setan itu tipu daya yang lemah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rob, barang siapa yang berpaling dari zikrullah, ya, kami akan baginya, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi kalau kita lupa berzikir teman-teman, wa may ya'sha an dzikrir rahman, siapa yang lupa kepada Allah, siapa yang tidak berzikir, tidak menyebut asma Allah, maka Allah akan jadikan setan menguasai dirinya. Kemudian senantiasa menyertai. Jadi kalau Anda lalai dari zikrullah, maka yang membersamai Anda adalah setan. Tapi ketika Anda tidak lalai, Anda mengingat Allah, menyebut nama Allah, berzikir, maka insya Allah yang bersama Anda adalah malaikat, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Berikutnya ciri-ciri gangguan jin. Oke, ini sudah masuk materi. Anda pahamin betul ini, maka insya Allah Anda akan dapat memastikan bahwa Anda sebenarnya gangguan atau tidak. Ya, ciri-ciri gangguan jin. Yang pertama secara emosi. Emosi tidak stabil, gampang marah, suka ragu-ragu, selalu was-was, cemas, ketakutan, tidak fokus, pelupa berat. Orang yang suka lupa itu juga gangguan, ya. Khawatir terlalu berlebihan, gampang stres, mudah depresi, mudah sedih yang terlalu berlebihan, hilang kepercayaan diri, suka menyendiri, mudah tertekan, mudah tersinggung. Ada masalah sedikit tersinggung marah. Ada masalah sedikit tersinggung langsung emosi. Maka itu menunjukkan ada setan dalam tubuhnya. Yang kedua, gangguan pada ibadah. Tidak khusyuk saat ibadah. Susah sekali untuk khusyuk. Ini gangguan, ya. Kemudian selalu lupa rakaat sholat. Ayo teman-teman yang suka lupa rakaat sholat, itu ciri gangguan jin. Ini 2 atau 3, ini 3 atau 4, kan gitu. Kemudian malas melakukan ibadah. Ya. Anda yang malas berzikir, Anda yang malas sholat, malas melakukan ibadah, maka itu ciri Anda terkena gangguan jin. Susah bangun subuh, yang subuhnya selalu kelewatan, ya, itu menunjukkan dalam tubuh Anda ada jin. Kecanduan maksiat termasuk kecanduan merokok, itu juga maksiat.
maksiat apapun yang Anda lakukan, kalau itu kecanduan, maka itu menyebabkan, itu menunjukkan ada jin dalam tubuh Anda. Sesak dan ngantuk saat membaca Al-Quran. Makanya ketika live, itu kan ada Ustaz ngantuk sekali saat. Itu ciri ada setan dalam tubuhnya. Kemudian terhalang melakukan satu ibadah. Jadi ada orang terhalang untuk umroh. Jadi asal masuk pintu Ka'bah saja, itu tubuh dia bergetar, yang kemudian dia tidak bisa untuk masuk ke Masjidil Haram. Maka itu salah satu gangguan jin. Anda yang terhalang untuk puasa di bulan Ramadan gara-gara sakit asam lambung, maka asam lambung Anda itu bukan karena penyakit medis, tapi merupakan gangguan setan. Ya. Berikutnya gangguan pada rumah tangga. Perhatikan, Anda yang sudah berumah tangga. Gangguan rumah tangga, di antaranya rumah tangga tidak harmonis, selalu berantem, selalu bergaduh, anak durhaka, atau membantah pada orang tua, sulit mendapatkan keturunan, Anda yang selalu keguguran, tidak jadi-jadi anaknya, sudah 10 tahun, sudah 11 tahun, atau sudah punya anak yang satu, kemudian pengen punya anak yang kedua, ternyata tidak bisa, maka itu termasuk gangguan, sulit mendapatkan keturunan. Tiba-tiba dingin, ya, lemah syahwat, tidak bisa melakukan hubungan badan. Jadi Anda yang terhalang untuk melakukan hubungan badan antara suami dengan istri, maka itu ciri gangguan jin. Tiba-tiba membenci pasangan, tiba-tiba istri membenci suaminya sebenci-bencinya. Tiba-tiba suami membenci istrinya sebenci-bencinya. Itu ciri gangguan. Kemudian cemburu yang terlalu berlebihan. Anda kalau terlalu cemburu, suami baru keluar aja sudah langsung telepon, abang di mana? Kan baru keluar. Nah, itu menunjukkan Anda ada setannya. Kenapa? Karena terlalu cemburu. Kemudian ketagihan selingkuh. Jadi suami-suami Anda itu yang kerjanya selingkuh, nanti ketahuan, taubat, mohon-mohon untuk balik, habis itu nikah lagi dengan Anda, kemudian nanti buat lagi kecanduan selingkuh, itu adalah salah satu ciri gangguan jin. Kalau di ruqyah mesti ada setannya. Gangguan pada panca indera. Panca indera itu apa? Mata, telinga, ya, seperti itu. Maka apa saja gangguan yang terjadi pada panca indera kita? Yang pertama adalah suka selalu atau bisa melihat jin. Jadi Anda yang bisa melihat jin itu menunjukkan ada jin dalam tubuh Anda. Bukan kelebihan. Bukan sebuah anugerah. Itu adalah penyakit. Jadi makanya kalau ada ustadz yang menganggap dirinya bisa lihat jin, bisa melihat sesuatu yang gaib, justru ustadz itu yang perlu diruqyah. Jadi kalau ada ustadz datang ke rumah Anda, mau membersihkan rumah Anda, kemudian tengok sudut sana ada setan, sudut sana ada setan, di pokok sana ada setan, di atap rumah ada setan, dia bilang, maka